hati, bukan dengan pikiran. Kita menghafal ilmu, kita memahami ilmu, tetapi ilmu itu baru disimpan di dalam hati, baru disebut dengan hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Sehingga siapa yang ilmunya disimpan di dalam hati, mungkin dia lupa dengan ayatnya. Tadi ayat yang disampaikan Ustadz apa ya? Surat apa? Mungkin dia lupa. Tetapi dia tidak akan pernah lupa dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita duduk di dalam majelis ilmu, pulang dari majelis ilmu yang harus kita periksa, yang harus kita evaluasi, yang harus kita cari tahu apakah ilmu kita ilmu yang baik ataupun tidak, lihat di hati kita. Istafti qalbak, kata Nabi. Tanya hatimu, apakah bertambah iman setelah duduk dalam majelis ilmu? Ada orang sebelum dia duduk dalam majelis ilmu dia ragu kepada Allah. Dia merasa rezekinya bukan di tangan Allah. Dia merasa ketika dia punya masalah, dia tidak lagi yakin untuk bergantung kepada Allah. Lalu dia datang ke majelis ilmu, dia dengarkan nasihat-nasihat dari ulama. Pulang dari situ dia merasa yakin, rezeki saya di tangan Allah, hidup saya di tangan Allah, masalah saya ada di sisi Allah, jalan keluarnya. Sehingga selesai dari majelis ilmu, dia menjadi tenang, berarti ilmunya disimpan di hati. Walaupun dia lupa dengan ayatnya, walaupun dia lupa dengan hadisnya. Alangkah lebih baiknya seandainya dia menyimpan ilmu di hati dan menghafal juga dengan pikirannya. Tetapi menyimpan ilmu bukan di sini menambah iman. Sehingga orang-orang yang beriman kalau mendengar ayat Allah dibacakan, Allah mengatakan zadatuhum imana, iman mereka bertambah. Dan Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Di mana letak rasa takut? Bukan di sini. Orang kalau lagi takut sakit kepala atau jantungnya berdetak kencang. Kalau orang lagi takut jantungnya berdetak kencang. Orang biasanya megang jantung kalau dia lagi takut. Sehingga orang yang paling banyak ilmunya adalah orang yang paling kuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu itu letaknya di sini. Sehingga ketika kita mendengarkan ilmu, kita mencoba untuk menyimpannya di hati. Ilmu itu harus menambah iman. Nasihat itu harus menambah iman. Ayat itu harus menambah iman. Hadis itu harus menambah iman. Kisah-kisah itu harus menambah iman. Hikmah-hikmah itu harus menambah iman. Cerita-cerita itu harus menambah iman. Maka kalau ini adalah cara kita mencari ilmu, insya Allah suatu saat kita akan menjadi orang yang bijaksana, al-hakim. Lalu bagaimana cara kita menyimpan ilmu di hati? Sebelum kita datang ke majelis ilmu, kita harus membersihkan tempat untuk menyimpan ilmu itu, yaitu hati kita. Apa kata Imam Waqi', gurunya Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pendosa. Ada orang yang banyak dosa tetapi hafalan Al-Qur'annya baik. Ada orang yang banyak dosa tetapi dia wawasan Islamnya luas. Sakafahnya luar biasa. Padahal dia banyak berdosa. Saya kenal seorang teman, dia hafiz Al-Qur'an 30 juz. Tapi dia salah satu member dari gangster. Malam hari dia racing, balapan sepeda motor di sini. Apa? Ya itulah. Jadi dia dari satu daerah ke daerah yang lain balapan bisikal ya. Motorsikal. Ya itulah pokoknya. Artinya dia gangster. Kalau di Indonesia namanya gangster. Geng motor. Padahal dia hafiz 30 juz. Dia punya girlfriend, di Indonesia kita nyebutnya pacar. Dia punya girlfriend yang tidak halal, dia punya teman perempuan yang tidak halal.
Tapi dia hafalannya lancar, juara musabaqah tingkat nasional. Terus bagaimana dengan ilmunya? Karena dia meletakkan ilmunya di kepalanya bukan di hatinya. Ada banyak orang yang tidak beriman kepada Allah, non-muslim. Dia bukan muslim, tetapi dia menghafal beberapa ayat Al-Quran. Bahkan dulu pernah ada seseorang yang menghafal Quran, ahli tafsir di negeri saya di Aceh, namanya Snok Hogranya. Orang dari Belanda, Holland, dia dianggap sebagai ulama besar di negeri Aceh, mengajarkan tafsir, ternyata dia adalah seorang misionaris. Padahal dia mengerti Al-Quran, berarti Al-Quran dia letakkan di kepala bukan di hatinya. Artinya kita tidak mungkin menyimpan ilmu di hati kita kalau hati kita banyak dosa dan kotor. Sehingga suatu ketika ada kisah yang luar biasa. Satu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika beliau menjadi seorang Amirul Mukminin setelah Umar bin Khattab, khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan mengajarkan ilmu di masjid. Zaman dahulu itu seorang presiden, dia juga seorang ulama, dia juga seorang hakim, qadhi. Beliau mengajarkan ilmu di masjid dalam sebuah halaqah seperti ini. Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke masjid ingin mendengarkan ilmu dari Utsman. Tapi sebelum dia masuk ke masjid, tidak sengaja dia melihat aurat seorang perempuan. Ada perempuan lewat, jilbabnya terbuka karena tiupan angin sehingga kelihatan rambutnya. Laki-laki ini melihat rambutnya. Rambut tidak sengaja hanya sekilas sebentar saja. Sehingga dia merasa bukan dosa, saya tidak sengaja. Dan yang terlihat cuma rambut dan itu pun cuma kurang dari 1 detik, sekilas saja. Akhirnya dia tidak beristighfar. Dia masuk ke dalam masjid. Dia duduk di barisan, di saf paling belakang, duduk mendengarkan ilmu. Tiba-tiba Utsman bin Affan berdiri dan mengatakan, kenapa ada orang yang masuk ke dalam majelis kita sedangkan di matanya masih ada bekas dosa? Kenapa ada orang yang masuk ke dalam majelis kita sedangkan di matanya masih ada bekas dosa? Laki-laki ini heran, bagaimana mungkin Utsman tahu kejadian peristiwa di luar masjid tadi. Lalu dia bertanya, ya Amirul Mukminin, apakah Anda mendapatkan wahyu dari Allah setelah Rasulullah? Artinya Rasulullah tahu kalau dapat wahyu. Anda kan bukan nabi. Bagaimana Anda tahu? Apa jawaban Utsman? Ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati dengan farasah. Farasah itu menjadi bahasa kita firasat. Ittaqu farasatal mu'min, hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Jadi Utsman bisa melihat tanda bekas dosa itu di mata laki-laki tadi. Padahal dosanya hanya melihat sehelai rambut, tidak sengaja dan hanya sekilas. Bagaimana dengan kita? Yang kita lihat lebih dari rambut, sengaja dan lama.